Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan bagaimana sejarah dan nasab Kanjeng Sunan Kalijaga seperti yang tertulis dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Seperti apakah ceritanya? Langsung saja kita simak video berikut ini. Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikta, yakni Bupati Tuban. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga termasyhur sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh keramat oleh masyarakat dan dianggap sebagai wali pelindung Jawa. Makam Sunan Kalijaga terletak di tengah kompleks pemakaman Desa Kadilangu yang dilingkari dinding dengan pintu gerbang makam. Area makam Sunan Kalijaga masih di dalam kota Demak, kira-kira berjarak sekitar 3 km dari Masjid Agung Demak. Seperti makam Wali Songo umumnya, makam Sunan Kalijaga berada di dalam bangunan tungkup berdinding tembok dengan hiasan dinding terbuat dari kayu yang berukir. Raden Sahid yang kelak dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Walitikta, Bupati Tuban. Selain Raden Sahid, Sunan Kalijaga dikenal dengan sejumlah nama lain, yaitu Syekh Melaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sidobrangti. Nama-nama tersebut memiliki kaitan erat dengan sejarah perjalanan hidup tokoh Wali Songo ini, dari sejak bernama Sahid, Lokajaya, hingga Sunan Kalijaga. Menurut Babat Tuban, kakek Sunan Kalijaga yang bernama Arya Tejo, nama aslinya adalah Abdurrahman, orang keturunan Arab, karena berhasil mengislamkan Adipati Tuban yang bernama Arya Dikara. Abdurrahman mengawini putri Arya Dikara. Ketika menggantikan kedudukan mertuanya sebagai Bupati Tuban, Abdurrahman menggunakan nama Arya Tejo. Dari perkawinan dengan putri Arya Dikara ini, Arya Tejo memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Sebelum menikah dengan putri Arya Dikara, Arya Tejo telah menikah dengan putri Raja Surabaya yang bernama Arya Lembusuro. Dari pernikahan itu, Arya Tejo memiliki seorang putri yang dikenal dengan nama Nyai Ageng Manila yang kelak diperistri oleh Sunan Ampel. Sejalan dengan Babat Tuban, Van den Broek dalam Le Hadramaut Atlas Kolonies Arabes dan Arsipel Indian pada tahun 1886 menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab. Dalam buku tersebut, garis silsilah Sunan Kalijaga dikemukakan mulai dari Abdul Muthalib sampai dengan Raden Sahid Sunan Kalijaga. H. J. de Graaf membenarkan Babat Tuban dan pandangan Van den Broek bahwa Arya Tejo I, yakni Abdurrahman, adalah orang Arab yang memiliki silsilah hingga Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, menurut silsilah Sunan Kalijaga dari keluarga R.M. Muhammad Swideko yang merupakan keturunan Sunan Kalijaga dari jalur Sunan Adi yang turun ke Pangeran Wijil, diperoleh urutan silsilah mulai Sayyidina Abbas sampai Raden Sahid Sunan Kalijaga. Silsilah dari R.M. Muhammad Swideko ini bertemu dengan sumber Babat Tuban dan pendapat de Graaf maupun Van den Broek yang menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dari jalur Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Namun terdapat perbedaan di antara silsilah-silsilah tersebut.
Pada Babat Tuban dan silsilah yang diajukan De Graaf disebutkan bahwa kakek Sunan Kalijogo yang bernama Arya Tejo adalah seorang tokoh berdarah Arab bernama Abdurrahman. Sementara itu, menurut silsilah dari keluarga RM Muhammad Swedoko, kakek Sunan Kalijogo adalah Bupati Tuban yang bernama Rangga Tejalaku. Sedangkan tokoh bernama Abdurrahman adalah canggah dari Sunan Kalijaga, yaitu kakek dari kakek Sunan Kalijogo. Sementara menurut Van den Berg, kakek Sunan Kalijogo adalah Lembu Kusuma, putra Tejalaku. Menilik kemiripan nama Arya Tejo dengan nama Rangga Tejalaku dan Tejalaku, dapat ditafsirkan bahwa nama itu sejatinya menunjuk pada satu tokoh sejarah yang sama dengan tiga nama yang berbeda, sehingga sangat mungkin tokoh sejarah yang disebut Arya Teja, Rangga Tejalaku atau Tejalaku itu adalah tokoh yang bernama Abdurrahman, yaitu tokoh yang memiliki nama sama dengan nama kakeknya, karena nama-nama seperti Abdurrahman digunakan secara umum oleh penguasa-penguasa muslim pada era Demak. Sunan Kalijogo sendiri selaku putra Bupati Tuban menggunakan nama Pangeran Abdurrahman. Yang pasti semua sumber baik Babat Tuban maupun sumber yang digunakan Van den Berg, De Graaf dan RM Muhammad Swedoko menunjuk bahwa ayah Raden Syahid Sunan Kalijaga adalah Arya Wilatikta, yakni Bupati Tuban, yaitu bupati yang memiliki nama asli Abdul Syukur yang menikah dengan Putri Nawang Arum yang menurunkan Raden Syahid Sunan Kalijaga sebagaimana disebut dalam Babat Demak Pupu 3 Langgam Ron ing Kamal. Kisah awal tokoh yang dikenal dengan sebutan Sunan Kalijogo ini dimulai dengan kisah mengenai masa mudanya yang diliputi kenakalan dengan kegiatan-kegiatan yang tercela, suka berjudi, minum minuman keras, mencuri sampai diusir oleh orang tuanya yang malu dengan kelakuan putranya. Namun dengan diusir dia tidak menjadi baik, malah menjadi nakal dengan menjadi perampok yang membuat kerusuhan di hutan Jatisari dan membuat semua orang ketakutan. Serat Walisana dalam Langgam Asmaradana Pupu 19 menuturkan masa muda Sunan Kalijogo yang menggunakan nama Raden Syahid dengan kenakalan-kenakalannya itu. Dengan kenakalan yang tidak lazim itu yang berlanjut menjadi perampok yang tidak segan membunuh orang. Raden Syahid dikenal dengan sebutan Lokajaya. Namun atas dakwah Sunan Bonang yang saat dirampok mampu menunjukkan kesaktian mengubah buah aren menjadi emas, Raden Syahid bertobat dan berusaha keras menjadi manusia agung yang mulia, yang bahkan akhirnya menjadi salah seorang anggota Wali Songo. Gelar Lokajaya sendiri bermakna penguasa wilayah karena kata loka yakni tempat atau wilayah ataupun juga bisa disebut dengan daerah, dan jaya yaitu menang atau menguasai. Dari satu sisi nama Lokajaya dapat ditafsirkan memiliki kaitan dengan simbol-simbol tantrisme karena sebutan Lokajaya semakna dengan Wisesa Dharani yakni penguasa bumi, Cakra bumi atau pemimpin lingkaran cakra, Cakrabuana yang lazim digunakan oleh pengamal ajaran Bhairawa Tantra. Jika asumsi itu benar, maka sebutan Lokajaya sangat relevan berhubungan dengan Kalijaga, yakni nama salah satu dari 3 kesetera utama di pesisir utara Jawa, yaitu Kalitangi di Gresik, Jawa Timur, Kaliwungu di Kendal, Jawa Tengah, dan Kalijaga di Cirebon, Jawa Barat. Yang ketiga-tiganya memiliki makna Dewi Kali, yakni sang bumi bangun. Itu berarti kisah dibalik nama Lokajaya dan Kalijaga lebih masuk akal dikaitkan dengan cerita perjalanan Sunan Kalijaga saat mengikuti Syekh Siti Jenar ke berbagai tempat di Jawa dalam rangka membuat tawar kekuatan kesetera
kesetra angker yang menjadi tempat upacara para pemuja Dewi Kali Sang Bumi. Selain nama Lokajaya dan Raden Said, Sunan Kalijaga pada awalnya juga disebut dengan nama Syekh Melaya. Serat Wali Sana menjelaskan bahwa nama Syekh Melaya yang digunakan Sunan Kalijaga berkaitan dengan fakta bahwa ia adalah putra Temenggung Melaya Kusuma di Jepara. Tumenggung Melaya Kusuma mulanya orang asing dari negeri atas angin yang datang ke Jawa dan diangkat menjadi Bupati Tuban oleh si Prabu Brawijaya sehingga menggunakan nama Wilatikta. Penyebutan nama negeri atas angin dalam Wali Sana sangat menarik didalami karena menurut Van der Meulen dalam Indonesia di Ambang Sejarah pada tahun 1988 kata atas angin adalah salah ucap dari atta angin, yaitu yang kehilangan semua anggota badannya, yang berhubungan dengan Bairawatantrisme. Keterkaitan nama-nama yang digunakan Sunan Kalijaga dengan simbol-simbol Bairawatantrisme tampaknya berkaitan dengan guru ruhaninya Sunan Bonang yang sewaktu dakwah di Kediri berhadapan dengan tokoh-tokoh pemuka Bairawatantra yang berusaha menghalang-halanginya. Serat Kandaning Ringgit Purwo menggambarkan bahwa satu ketika Sunan Kalijaga meminta izin ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah karena Sunan Bonang meminta agar ia seyogyanya menjalani ibadah dohir sesuai dalil Al-Quran dan hadis. Namun sewaktu sampai di Pulau Pinang, Sunan Kalijaga bertemu dengan Maulana Mahribi yang memintanya untuk kembali ke Jawa dengan alasan lebih baik membuat masjid-masjid untuk pengembangan dakwah Islam daripada sekadar melihat Mekah dohir bikinan Nabi Ibrahim yang jika tidak bisa meninggalkan gambarannya malah akan menjadi kafir. Sementara itu, sebagaimana Sunan Bonang yang dididik di dalam lingkungan keluarga ibunya yang berasal dari keluarga Bupati Tuban, Sunan Kalijaga pun mempelajari kesenian dan budaya Jawa yang membuatnya memahami dan menguasai kesusastraan Jawa beserta pengetahuan falak serta pranata mangsa dari keluarganya dan terutama dari Kanjeng Sunan Bonang. Babat Demak menuturkan bahwasanya Raden Said adalah putra Adipati Wilatikta mengawali dakwah di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah lama berdakwah, Raden Said kemudian melakukan laku ruhani dengan melakukan uzlah di Pulau Upi. Setelah melakukan uzlah selama 3 bulan lebih 10 hari, laku ruhani Raden Said diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga. Banyak orang menjadi pengikutnya dan mengabdi kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babat Cirebon menuturkan bahwa Sunan Kalijaga tinggal selama beberapa tahun di desa Kalijaga dengan mula-mula menyamar sebagai pembersih masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid itulah Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang kemudian menikahkannya dengan adiknya yang bernama Siti Zainab. Istri Sunan Kalijaga yang bernama Siti Zainab menurut sumber yang diyakini penganut tarekat Akmalia yang ditulis oleh Agus Sunyoto dalam Suluk Malang Sungsang pada tahun 2004 sampai 2005, sesungguhnya adalah putri dari Syekh Datuk Abdul Jalil yang masyhur disebut Syekh Lemak Abang atau Syekh Siti Jenar. Dari pernikahan tersebut, Sunan Kalijaga memiliki satu putra yang bernama Watiswara, yang mana anaknya itu dikenal dengan sebutan Sunan Panggung. Seorang putri kembarannya bernama Watiswari dan seorang putri bernama Ratu Campaka. Babat Demak menuturkan bahwa Sunan Kalijaga di Cirebon memiliki 3 putra, yaitu 1 putra dan 2 putri, Raden Sangit, Dewi Rukiah, dan Dewi Rufi'ah. Dalam menjalankan dakwah Islam, Sunan Kalijaga dikenal suka menyamar dan bertindak menampilkan kelemahan diri untuk menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya.
Bahkan tak jarang Sunan Kalijaga sengaja menunjukkan tindakan yang seolah maksiat untuk menyembunyikan ketakwaannya yang tinggi, sebagaimana dicatat dalam Sejarah Banten Rante-Rante yang dikutip oleh Husein Jayadiningrat dalam tinjauan kritis tentang sejarah Banten pada tahun 1983. Seperti wali lainnya, dalam berdakwah, Sunan Kalijaga sering mengenalkan Islam kepada penduduk lewat pertunjukan wayang yang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Dengan kemampuannya yang menakjubkan sebagai dalang yang ahli memainkan wayang, Sunan Kalijaga selama berdakwah di Jawa bagian barat dikenal penduduk sebagai dalang yang menggunakan berbagai nama samaran. Di daerah Pajajaran, Sunan Kalijaga dikenal penduduk dengan nama Ki Dalang Sido Brangti. Di daerah Tegal, Sunan Kalijaga dikenal sebagai Dalang Barongan dengan nama Ki Dalang Bengkok. Di daerah Purbalingga, Sunan Kalijaga dikenal sebagai Dalang Topeng dengan nama Ki Dalang Kumendung. Sedangkan di Majapahit dikenal sebagai Dalang dengan nama Ki Unehan. Kegiatan dakwah memanfaatkan pertunjukan tari topeng, barongan, dan wayang yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu digambarkan dalam Babat Cerbon dalam Langgam Kinanti. Menurut Babat Cerbon ini diketahui bahwa selama menjadi dalang berkeliling ke berbagai tempat, Sunan Kalijaga kadang menjadi dalang pantun dan dalang wayang. Sunan Kalijaga berkeliling dari wilayah Pajajaran hingga wilayah Majapahit. Masyarakat yang ingin nanggap wayang bayarannya tidak berupa uang, melainkan cukup membaca 2 kalimat syahadat, sehingga dengan cara itu Islam berkembang dengan cepat. Di antara berbagai lakon wayang yang lazimnya diambil dari epos Ramayana dan Mahabharata, salah satu yang paling digemari masyarakat adalah lakon Dewa Ruci, yaitu lakon wayang yang merupakan pengembangan naskah kuno Nawaruci. Lakon Nawaruci atau Dewi Ruci mengisahkan perjalanan ruhani tokoh Bima mencari kebenaran di bawah bimbingan Bagawan Drona sampai ia bertemu dengan Dewa Ruci. Sunan Kalijaga dikenal sangat mendalam memaparkan kupasan-kupasan ruhaniah berdasar ajaran tasawuf dalam memainkan wayang lakon Dewa Ruci yang menjadikannya sangat masyhur dan dicintai oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Bahkan tidak sekadar memainkan wayang sebagai dalang, Sunan Kalijaga juga diketahui melakukan reformasi bentuk-bentuk wayang yang sebelumnya berbentuk gambar manusia menjadi gambar dekoratif dengan proporsi tubuh tidak mirip manusia. Selain itu, Sunan Kalijaga juga memunculkan tokoh-tokoh kuno Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Togok, dan Bilung sebagai punakawan yang mengabdi kepada para kesatria, yang kesaktian punakawan ini melebihi dewa-dewa. Dalam kisah Ramayana dan Mahabharata yang asli tidak dikenal tokoh-tokoh punakawan Semar beserta keempat orang putranya itu. Bahkan dalam lakon wayang beber, tokoh-tokoh punakawan yang dikenal adalah Bancak dan Doyok. Sejumlah lakon wayang carangan seperti Dewa Ruci, Semar Barang Jantur, Petruk Dadi Ratu, Mustaka Weni, Dewa Srani, Pandu Bergola, Dang Wisang Geni diketahui diciptakan oleh Wali Songo, terutama Kanjeng Sunan Kalijaga. Peranan besar Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga dalam mereformasi wayang dari bentuk sederhana berupa gambar-gambar mirip manusia di atas kertas, perangkat gamelan pengiringnya, tembang-tembang dan suluknya, sampai menjadi seperti bentuknya sekarang yang begitu canggih, adalah sumbangan besar dalam proses pengembangan kesenian dan kebudayaan Nusantara oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Menurut T.H. Pijet,
pada tahun 1938 menegaskan bahwa dugaan pertunjukan boneka wayang sebagai permainan yang terpisah sudah ada sejak zaman dahulu dan kemudian diisi dengan mistik Islam adalah tidak benar, sebab semua orang tahu bahwa berita-berita mengenai wali-wali penyebar Islam, mereka itulah yang memberi peranan penting pada tujuan pertunjukan wayang dalam bentuknya yang sekarang. Itu berarti pertunjukan wayang Purwo adalah benar-benar hasil kreasi para wali songo, terutama Kanjeng Sunan Kalijaga dalam mereformasi secara menyeluruh seni pertunjukan wayang. Menurut primbon milik Kiai Haji Raden Muhammad Adenan, sebagaimana Sunan Bonang yang menyempurnakan ricikan gamelan dan mengubah irama gending, Sunan Kalijaga menciptakan lagu Sekar Ageng dan Sekar Alit serta menyempurnakan irama gending-gending sebagaimana sudah dikerjakan oleh Sunan Bonang. Di antara tembang-tembang gubahan Sunan Kalijaga yang termasyhur dan paling banyak dihafal oleh masyarakat Jawa adalah Kidung Rumeksa ing Wengi yang disampaikan dalam langgang Dandang Gula. Tembang gubahan Sunan Kalijaga lainnya yang sederhana tetapi memuat ajaran spiritual yang juga banyak dihafal masyarakat Jawa adalah tembang Ilir-ilir sebagai berikut. Lir ilir tandure wis sumilir, sing ijo royo-royo tak senggu penganten anyar. Cak angon penekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo masu dodotiro kumitir bedak ing pinggir, dondomono jlumatono kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane ya surao surak hore. Di antara wali songo, Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwanya dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Sebab selain pendakwah dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain sebagai dalang, pengubat tembang, tukang dongeng keliling, penari topeng, desainer pakaian, perancang alat-alat pertanian, penasehat sultan dan pelindung rohani kepala-kepala daerah, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai guru ruhani yang mengajarkan tarekat Satariyah dari Sunan Bonang sekaligus tarekat Akmaliyah dari Syekh Siti Jenar yang sampai saat sekarang ini masih diamalkan oleh para pengikutnya di berbagai tempat di Nusantara. Pelajaran tarekat dalam bentuk lagu ruhani yang disebut mujahadah, muraqabah, dan musyahadah secara arif disampaikan oleh Sunan Kalijaga baik secara tertutup maupun secara terbuka. Pelajaran yang disampaikan secara tertutup diberikan kepada murid-murid ruhani sebagaimana layaknya proses pembelajaran di dalam sebuah tarekat. Sementara itu, pelajaran yang disampaikan secara terbuka dilakukan melalui pembabaran esoteris kisah-kisah simbolik dalam pergelaran wayang, sehingga menjadi pesona tersendiri bagi masyarakat dalam menikmati pergelaran wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Di dalam pergelaran wayang lakon Dewa Ruci, misalnya Sunan Kalijaga menggambarkan bagaimana tokoh Bimah yang mencari susuhun angin, yakni sarang angin, bertemu dengan tokoh Dewa Ruci yang bertubuh sebesar ibu jari. Tetapi Bima dapat memasuki tubuhnya. Selama berada di dalam tubuh Dewa Ruci itu, Bima menyaksikan dimensi-dimensi alam ruhani yang menakjubkan itu tergelar, di mana Sunan Kalijaga secara dialogis dan sekaligus monologis menggunakan tokoh Bima memberi paparan makna secara ruhani tentang dimensi ruhani mempesona yang disaksikan oleh Bima. Pembabaran pengalaman ruhani yang disampaikan terbuka dalam pagelaran wayang disampaikan pula secara tertutup oleh Sunan Kalijaga kepada murid-muridnya. Meski terdapat kemiripan cerita, tetapi dalam penyampaian tertutup itu para murid diberitahu bahwa tokoh ruhani Dewa Ruci itu sejatinya adalah Khidir yang akan dijumpai dalam perjalanan ruhani para murid. Sebab apa yang disampaikan itu adalah pengalaman ruhani Syekh Malayah yakni Sunan Kalijaga sewaktu memasuki
memasuki dimensi alam yang terbalik dengan alam dunia. Penyampaian pelajaran tarekat secara tertutup itu tertuang dalam naskah Suluk Linglung Pupuh 4 Dangdang Gula. Dalam bagian pupuh ini, Syekh Malaya memaparkan bagaimana Nabi Khidir memangkas keraguannya untuk memasuki tubuh sang Nabi yang berisi alam raya, yang membuat Syekh Malaya ketakutan. Lalu Syekh Malaya masuk ke dalam Nabi Khidir lewat telinga dan menyaksikan samudra luas tanpa tepi, bahrul wujud. Tidak terlihat sesuatu apapun di dalam situ, serba luas tanpa batas sehingga tidak tahu arah mata angin, membuat Syekh Malaya bingung, dan Nabi Khidir mengingatkan agar Syekh Malaya tidak bingung. Lalu tampaklah Nabi Khidir laksana cahaya terang matahari yang ternyata berada di dalam dimensi alam lain yang berbeda dengan alam dunia. Bait-bait selanjutnya dalam Suluk Linglung Pupuh ini menggambarkan 4 jenis cahaya, yakni hitam, merah, kuning, dan putih yang disaksikan Syekh Malaya di dalam diri Nabi Khidir, yang masing-masing diberi penjelasan maknawiyah. Dalam bait-bait Suluk Linglung ini, Nabi Khidir menjelaskan makna ruhani dari cahaya hitam, merah, dan kuning yang disaksikan Syekh Malaya itu. Cahaya-cahaya tersebut adalah pancaran dari 3 hati manusia yang menjadi penghalang bagi manusia untuk menuju Tuhan Yang Maha Esa. Cahaya hitam cenderung marah, mudah sakit hati, angkara murka, membabi buta yang menutup jalan menuju kebajikan. Cahaya merah pancaran nafsu tidak baik, sumber segala hasrat keinginan, mudah emosi dalam mencapai tujuan sehingga menutupi hati yang sudah jernih menuju akhir hidup yang baik. Cahaya kuning potensial menghalangi timbulnya pikiran yang baik, cenderung merusak, menelantarkan, membawa ke jurang kebinasaan. Sementara cahaya putih itulah hati tenang yang suci, yang membawa kedamaian. Jika ingin senantiasa dekat dengan Tuhan, maka seseorang harus selalu siaga menghadapi 3 nafsu tidak baik itu untuk memenangkan cahaya putih. Di dalam tarekat Akmaliyah yang mengajarkan ajaran Sunan Kalijogo, bagian-bagian dari bait-bait Suluk Linglung ini dimaknai lebih tegas dengan istilah-istilah teknis ilmu tasawuf, seperti cahaya hitam yang memancar dari hati berwarna hitam sama dengan nafsul lawwamah. Cahaya kuning yang memancar dari hati berwarna kuning sama dengan nafsu sufliyah. Demikian juga dengan cahaya putih yang memancar dari hati berwarna putih sama dengan nafsu mutmainnah. Puncak perjalanan ruhani Syekh Malaya atau Sunan Kalijogo yang menakjubkan di dalam diri Nabi Khidir digambarkan secara mendalam di dalam Suluk Linglung sebagai hilangnya 4 jenis cahaya, hitam, merah, kuning, dan putih, digantikan satu nyala cahaya dengan 8 warna yang memancar lebih terang laksana permata berkilau-kilau. Itulah hakikat mikrokosmos diri manusia di dalam makrokosmos alam semesta, di mana seluruh isi semesta tergambar di dalam diri manusia. Semua cahaya yang 4 disatukan pada satu wujud rupa yang satu, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Ketika Syekh Malaya bertanya apakah cahaya benderang melingkar mirip pelangi yang ganta-ganti itu wujud dari zat yang didambakan, yang merupakan hakikat al-wujud sejati, Nabi Khidir digambarkan menyatakan bukan, sebab yang didambakan tidak dapat dilihat, tidak berbentuk apalagi berwarna, tidak berwujud garis, tidak dapat ditangkap indera penglihatan, tidak bertempat tinggal, hanya dapat dirasakan oleh orang yang tajam penglihatan mata hatinya, yang hanya menyaksikan dalam wujud lambang-lambang yang memenuhi alam semesta, yang tak dapat diraba atau dilihat oleh indera. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gerakan dakwah Islam yang dilakukan Sunan Kalijogo memiliki cakupan yang sangat luas. Sunan Kalijogo tidak sekadar menggarap bidang pendidikan anak-anak melalui tembang-tembang dan permainan-permainan untuk anak-anak, melainkan menggarap pula pendidikan bagi orang dewasa melalui tembang-tembang majapahit berisi doa-doa, cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam.
pelatihan membuat alat-alat pertanian, pelatihan membuat pakaian yang sesuai untuk masyarakat Islam di Jawa, pendidikan politik dan ketatanegaraan yang baik dan benar bagi penguasa, pembentukan nilai-nilai etis kemasyarakatan yang bersumber dari ajaran Islam, dan pendidikan ruhani yang bersumber dari ilmu tasawuf. Itulah cerita strategi dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang sesuai pada buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunoto. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.